Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Zahra dengan NIM 10324031 dari kelas HTNA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk melengkapi tugas UAS dengan topik tentang hudud, qiyas dan diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Materi ini sangat relevan untuk kita pahami agar lebih mengerti bagaimana hukum Islam diterapkan dan berkembang di negara kita. Oke, masuk pada materi pertama, yaitu hudud. Pengertian hudud secara bahasa: hudud jamak dari had, berarti batas atau pembatasan antara dua hal. Dalam konteks hukum Islam, hudud adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk pelanggaran-pelanggaran berat yang mengancam keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Hukuman hudud ini bukan sekedar sanksi, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak terus terjerumus dalam dosa yang merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jenis-jenis hudud itu ada 7 pelanggaran yang termasuk dalam hudud, yaitu yang pertama, had zina. Hukum bagi pelaku perzina jika pelaku sudah menikah. Muhson, hukumannya adalah dirajam hingga meninggal dunia. Jika belum menikah, ghairu muhson, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, had qadz, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti 4 saksi, hukuman cambuk sebanyak 80 kali diterapkan untuk mencegah fitnah dan menjaga kehormatan. Yang ketiga, had pencurian. Hukuman potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat tertentu untuk menjaga harta milik masyarakat. Yang keempat, had hirbah. Perampokan dan pengancaman keamanan. Hukuman berat berupa mati, potong tangan dan kaki, atau pengusiran bagi perampok yang mengancam jiwa dan keamanan masyarakat. Terus yang kelima, had minuman keras. Hukuman cambuk bagi yang meminum minuman keras untuk menjaga akal dan moral masyarakat. Dan yang keenam itu had murtad. Hukuman bagi orang yang keluar dari Islam untuk menjaga keutuhan agama. Yang terakhir itu had pembangkangan. Hukuman bagi yang memberontak terhadap pemerintah Islam untuk menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Ya, hikmah pensyariatan hudud. Hudud disyariatkan untuk kemaslahatan umat, antara lain: 1. Memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, menjaga keturunan dan kehormatan keluarga dari kehancuran akibat zina. Yang ketiga, melindungi kehormatan dan harga diri dari fitnah dan tuduhan palsu. Terus yang keempat, menjaga harta, jiwa, dan keamanan masyarakat dan dari kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Terus menjaga akal dan moral dari pengaruh buruk minuman keras. Terus menjaga keutuhan dan stabilitas negara Islam. Oke, memasuki materi yang kedua, yaitu qiyas dan diyat, kompensasi, keadilan, dan penyelesaian dalam hukum Islam. Pengertian qiyas sendiri berarti pembalasan setimpal, yaitu pelaku kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan menerima hukuman yang sama dengan yang dialami korban. Misalnya, pembunuhan dibalas dengan hukuman mati jika memenuhi syarat. Sedangkan pengertian diyat sendiri adalah kompensasi atau tebusan yang dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman qiyas. Diyat memungkinkan penyelesaian secara damai dan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sistem qiyas dan diyat bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Yang kedua, menjaga keseimbangan sosial dengan menghindari siklus dendam. Yang ketiga, memberikan ruang penyelesaian dalam damai melalui pembayaran diat. Yang terakhir, mendorong pelaku bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Oke, memasuki materi yang terakhir, yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki dinamika tersendiri dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Reformasi hukum Islam di Indonesia merupakan upaya untuk menyelesaikan dan mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum positif yang berlaku secara resmi. Proses reformasi dan positifikasi. Yang pertama, pengadilan agama diperluas kewenangannya, tidak hanya mengurus perkara perkawinan dan waris, tetapi juga muamalah dan ekonomi syariah. Yang kedua, lahirnya komplikasi hukum Islam KHI sebagai pedoman bagi pengadilan agama dan menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek-aspek proses reformasi dan positifikasi. Yang pertama, pengadilan agama diperluas kewenangannya, tidak hanya untuk mengurus perkara perkawinan dan waris, tapi juga muamalah dan ekonomi syariah. Yang kedua, lahirnya kompilasi hukum Islam sebagai pedoman bagi pengadilan agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek-aspek hukum Islam seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan pendidikan Islam. Untuk yang terakhir, penyelesaian hukum Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan hak asasi manusia. Oke, dampak dan tantangannya. Yang pertama, memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan syariat sesuai dengan konstitusi. Dan ketiga, tantangan dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang bersifat sekular. Terus yang terakhir, perlu terus dilakukan pembaruan hukum Islam agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hud, qiyas, dan diat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami penerapan hukum Islam di negara ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin masih terdapat kurangnya dan kesalahan. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.